materi pendidikan agama Kristen untuk kelas 12 tentang hak asasi manusia adalah anugerah Allah. Ini ada pengertian HAM, di mana HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal manusia dilahirkan di dunia ini dan berlaku seumur hidup, serta HAM ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Selanjutnya, menghormati hak asasi manusia itu berarti kita menghormati Allah sebagai Sang Pencipta manusia. Bahkan ketika kita melanggar hak asasi manusia, berarti juga kita merampas hak Allah dan merupakan penghinaan terhadap Allah yang telah menciptakan kita umat manusia. Selanjutnya itu ada dua pokok utama hak asasi manusia dalam iman Kristen. Yang pertama itu ada kedaulatan Allah yang universal. Nah, universal di sini berarti kedaulatan Allah yang sangat-sangat luas, tidak terbatas. Selanjutnya ada manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di sini berarti ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita sebagai manusia harus berperilaku dan bertindak seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu kita harus mencontohkan keteladanan Allah dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ini merupakan dua pokok utama hak asasi manusia dalam iman Kristen. Di sini juga ada peran gereja terhadap hak asasi manusia. Peran yang pertama yaitu gereja dapat memberikan pengajaran terkait HAM. Peran yang kedua, gereja dapat menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berhakat martabat mulia. Dan peran gereja yang terakhir yaitu gereja dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Nilai yang pertama yaitu nilai religius. Nilai yang kedua yaitu menghargai sesama. Jadi ketika kita sebagai manusia harus tetap menghargai sesama. Itu juga termasuk nilai dalam hak asasi manusia. Selanjutnya ada nilai keadilan. Dan yang terakhir itu ada kasih. Kasih sangat-sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah keberagaman kita manusia yang diciptakan Tuhan dan dalam hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam hak asasi manusia tentunya ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Ini contoh-contoh gambar pelanggaran HAM. Dan juga ada salah satu cerita Alkitab yang menggambarkan tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel yang terdapat dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 di situ merupakan cerita tentang Kain dan Habel, di mana Kain mempersembahkan sebagian hasil. Mereka berdua sama-sama mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain itu mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Sedangkan persembahan yang diberikan oleh Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena keirian hati Kain, maka Kain membunuh Habel. Nah, secara tidak langsung ini merupakan pelanggaran HAM karena Kain telah menghilangkan hak hidup untuk Habel. Jadi ini merupakan contoh cerita dalam Alkitab yang menggambarkan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini merupakan materi hak asasi manusia untuk kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk para peserta didik ketika mereka menonton video pembelajaran ini.